Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapat broadcast dari Mardigu Wawik. Kebetulan ada di grup yang satu grup dengan beliau dan agak kaget juga ini. Jadi Mardigu ini menyampaikan bahwa beliau kena COVID. Tapi yang menarik adalah setelah beliau menyatakan kena COVID, justru ada sesuatu yang dia sampaikan untuk kebaikan negeri ini dan apa yang harus dilakukan pemerintah. Nah, ini yang akan menjadi topik di pembahasan video kita kali ini. Bosman COVID judulnya. Sahabat dimanapun Anda berada, ya ini saya coba bacakan karena memang di ujung kalimatnya memang beliau menyampaikan untuk terima kasih sahabat semua yang berkenan menyebarkan informasi ini. Betapa pentingnya plasma disumbangkan dari mereka yang telah sembuh. Nah, jadi dalam upaya itu saya coba menyebarkannya dalam bentuk video. Sahabat dimanapun Anda berada, sahabat pro NKRI garis lurus, juga sahabat yang ingin perubahan mendasar di Indonesia yang tidak pakai asing-asing, tetapi bergantung sesama anak bangsa. Izinkan saya berbagi cerita. Sebagaimana jauh-jauh hari saya mengatakan setelah November Pilpres Amerika, Trump jadi lagi atau tidak, COVID beritanya akan memudar, akan hilang dalam waktu cepat tanpa terasa. Bukan COVID-nya yang hilang, COVID abadi bersama kita hingga akhir zaman. Namun COVID sejak saat ini punya makna lain, kegunaannya sebagai political tools sudah selesai. Sudah hilang. Sekarang COVID adalah pandemik saja tanpa embel-embel alat politik globalis dunia. Vaksin sudah jadi, penanganan COVID makin canggih. Obat sudah semakin tersedia. Industri farmasi besar sudah panen sejak awal COVID dan dunia kesehatan punya arti lain sejak saat itu. Ya, sebelum saya lanjutkan, ini perlu saya komentari terlebih dahulu karena kita tahu ya bagaimana hiruk pikuk dunia ketika mendengar pandemi COVID ini begitu beragam, begitu berbeda-beda. Ada yang begitu sangat yakin ya, sampai kubu yang paling ujungnya lagi sangat yakin tidak ada ini sebuah konspirasi. Tetapi yang kita lihat sampai detik ini bahkan pertarungan pemikiran itu tetap ada gitu. Tidak ada kemutlakan yang dimunculkan oleh salah satu kubu yang barusan saya sampaikan. Karena kita lihat, karena memang juga bahwa pandemik ini banyak dijadikan sebagai alasan, terutama di kita, menjadi sebuah alasan yang dipakai untuk memanfaatkan atau untuk memuluskan rencana-rencana politiknya. Bahkan kemarin kalau tidak salah saya dengar dari Kalimantan Timur, Walhi, LSM Walhi ini mengajukan semacam gugatan gitu ke Komnas HAM bahwa mereka merasa mencoba untuk di-COVID-kan gitu. Mereka para aktivis lingkungan yang berjuang untuk menyuarakan suara rakyat di sana, kemudian akhirnya dipaksa untuk tes swab dan hasilnya katanya kemudian positif, tapi disampaikan tidak secara tertulis, tidak seperti kalau kita ke laboratorium gitu memeriksa kesehatan. Ini disampaikan lisan saja bahwa Anda positif COVID kemudian dijemput untuk diisolasi. Nah, ini kan sebuah cara-cara yang nyata di depan mata kita, ini dijadikan alat gitu untuk melancarkan aksi-aksi salah satu pihak. Nah, kembali ke Mardigu ini. Jadi ke depan COVID menjadi sudah tertangani dalam tanda petik dan kehidupan keras ke depan kembali mulai lagi. Ke depan menjadi makin berat, namun globalis yang panen di masa COVID yaitulah target mereka. Maunya mereka globalis cabal sudah tercapai. Entah main apa lagi dalam 10 tahun ke depan, terserah mereka. Nah, sebetulnya ini yang terpenting dari tulisannya Mardigu ini. Ada pengalaman pribadi saya di ujung Pilpres Amerika. 3 malam ke depannya saya demam dan di hari berikutnya saya dinyatakan positif COVID. Nah, ini saya kira netizen banyak yang baru tahu nih bahwa ternyata Mardigu Wawik kemarin sempat positif COVID. Dan beliau pun barangkali memang tidak menyampaikannya ke publik ya. Berbeda dengan kebanyakan orang yang mungkin terpapar COVID, kondisi imunitas saya 2 bulan terakhir agaknya sedang menghadapi ujian kesehatan
Sehingga ketika COVID memapar, sisi lain dari kehidupan saya rasakan adalah badan saya lemas, mati rasa di lidah, dan banyak lagi keluhan COVID selama saya rasakan seperti batu kecil. Ada acara besar tepat sebelum dilakukan tes PCR swab itu, di mana beberapa sahabat saya berkumpul. Ada Pak Gita Wirjawan, Pak Sandiaga, Pak Helmi, dan banyak lagi mitra bisnis saya. Ya kita tahu Pak Mardigu ini segeng ya dengan Sandiaga Uno, dengan Helmi Yahya, dan Gita Wirjawan, dan beberapa pebisnis besar lainnya. Namun setelah 7 hari setelahnya, alhamdulillah semuanya sehat, tak terpapar. Di sisi lain saya esoknya lemas. Saya dibawa ke IGD, dites bukan hanya CT torak, tapi diambil sisi yang tidak biasa dites, yaitu masuknya oksigen ke paru. Saya dites dengan mengambil sampel darah ke arah masuknya, bukan arah keluarnya. Rasa sakit yang lumayan ketika sampel dilakukan. Cukup lama jarum ngurek-ngurek nadi saya. Hasilnya ternyata hanya 82% kadar oksigen yang masuk. Ini rupanya yang membuat saya dalam beberapa hari kekurangan oksigen. Lemas, tak bertenaga. Ya, saya kira apa yang dirasakan oleh Mardigu Wowik ini juga persis seperti kebanyakan dialami oleh pengalaman orang-orang yang memang pernah terkena COVID-19 ini. Merasa kekurangan oksigen dan sebagainya. Singkat cerita, dokter bergerak cepat dan bukan hanya Avigan, Copivor, vitamin, oksigen, pengecer darah apapun itu. Ternyata saya secara cepat diberikan plasma darah dari orang yang terkena COVID. Nah, saya kira ini juga informasi yang baru kita dengar ya. Ada plasma darah dari orang yang terkena COVID. Plasma darah, saya dapat 3 ampul plasma darah selama 3 hari. Ya, saya ditransfusi plasma donor dari mereka yang sudah sembuh, yang plasma darahnya akan ngajari sistem kekebalan tubuh saya lebih cepat adaptasi dan memenangkan pertempuran melawan virus. Nah, ini kan nggak kita dengar nih dari Dokter Tirta, dari ID, dari Satgas COVID manapun. Saya kira ini baru saya dengar dari Mardigu. Nggak entah nih bagaimana sahabat yang lain, apa sama baru mendengar juga atau sudah lama. Ada kalimat dari sang dokter yang membuat saya tersentak sebelum melakukan pemasangan plasma tersebut, yang membuat saya berjanji, "Pak, ini plasma dari orang yang sudah sembuh COVID. Saat ini langka sekali dan PMI serta RSPAD selalu kekurangan." Ternyata PMI dan RSPAD sudah menjalani metode ini, plasma darah untuk yang positif COVID. "Maukah Bapak ganti nanti giving back?" Saya bilang, "Apa itu, Dok?" "Bapak memberikan plasma Bapak ketika Bapak sembuh untuk orang lain mendapatkan plasma Bapak, dan ini cepat sekali menyembuhkan COVID." Nah, sampai di sini saya kira kita baru tahu, minimal saya lah, bahwa ada cara yang paling cepat untuk menyembuhkan COVID, yaitu dengan menginfuskan plasma darah dari orang yang pernah terkena COVID dan sudah sembuh. Saya bilang, saya tidak ingin berhutang pada kehidupan. Saya janji saya akan berikan plasma saya. Dan kemudian dokter menyalami saya, "Terima kasih, Pak. Sungguh ada banyak yang telah sembuh dari COVID, namun plasmanya yang bisa membantu sesama jarang yang mau mereka kasih. Bangsa ini bisa jadi bangsa besar kalau saling kasih, saling sayang, saling bantu tanpa pamrih. Apa yang dapat giving back lagi? Terus bergulir." Demikian suara parau sang dokter berkata sambil memasang infus ke tubuh saya berisi donor plasma. Dia kemudian melanjutkan, "Metode ini pasti bisa membuat COVID hilang dengan biaya murah. Tidak semua memang perlu plasma, tetapi stoknya kurang, Pak, kurang sekali. Biasanya dilakukan untuk yang kategori sudah agak berat," kata sang dokter berbicara dengan nada parau. Saya hanya diam, saya menyadari, setuju, sangat setuju. Bangsa ini nggak kompak kali ya. Kenapa COVID yang salah satu metode penyelesaiannya memakai plasma darah kurang populer? Karena jarang yang punya kesadaran memberikannya untuk sesama. Itu dia, makanya saya baru dengar juga ini. Oh, ternyata bisa itu. Bahkan itu menjadi metode yang sangat cepat untuk menyembuhkan COVID. Dan saya kira Mardigu di sini mulai mengaitkan narasinya pada upaya untuk bagaimana pemerintah bisa melakukan, mengkoordinir, memimpin upaya-upaya pendonoran darah dari yang sudah sembuh dari COVID ini. Padahal plasma cepat sekali membantu pasien COVID memerangi virus. Faktanya saat ini donor plasma darahnya langka. PMI butuh, RSPAD butuh, dan yang terpapar butuh. Yang seperti saya yang perlu oksigen, juga plasma dari yang telah sembuh, dan banyak lagi. Bagi saya, peristiwa bersama COVID bukan peristiwa yang biasa, namun sangat menggugah saya. Kesadaran saya muncul akan giving back untuk menyelesaikan COVID melalui plasma. Begini maksud cerita saya.
Saat ini ada lebih dari 380.000 orang yang telah sembuh dari COVID sehingga sudah memiliki antibodi. Ada baiknya memberikan sedikit plasma darahnya, katakan 50.000 orang saja. Di mana saat ini dengan angka itu bisa musnah semua COVID dalam waktu cepat. Sekali lagi, tidak semua yang terkena COVID perlu plasma. Namun kalau ada plasma tersebut akan membuat lebih cepat lagi penanganannya. Dan saya kira ini masih ada penjelasan ke bawahnya, tapi intinya sudah kita dapatkan bahwa ternyata ada metode yang sudah terbukti. Ini dipaparkan langsung oleh Mardigu Wawik yang kita tahu seringkali memberikan masukan-masukan yang luar biasa untuk negeri ini. Masukannya banyak yang taktis, strategis, tapi memang rasanya sih kita belum pernah mendengar juga ada respon, ada feedback dari pemerintah atas ide-ide yang disampaikan oleh Mardigu ini. Dan entah apa yang mendasari hal tersebut, tapi saya kira kalau kita lihat orang-orang yang berada di sekitarnya Mardigu, sebetulnya itu kan juga orang-orang yang berada di ring 2 negara inilah kurang lebih. Ada Sandiaga Uno, ada Helmi Yahya, ada Gita Wirjawan, mantan menteri, dan banyak lagi saya kira orang-orang yang cukup kenal dekat dengan Mardigu. Nah, kalau usulan-usulan yang sebelum-sebelumnya dianggap tidak begitu membumi karena bicara hal-hal yang global, internasional, barangkali ketika berbicara tentang COVID ini mestinya ini pemerintah sangat mendengar apa yang disampaikan oleh Mardigu. Bukan kontennya yang lebih utama, karena secara konten tentu ini semua orang pasti mengiyakan metode ini. Kalau memang benar terbukti paling cepat menyembuhkan COVID, pasti semua orang setuju gitu. Bagaimana 380.000 yang sudah sembuh dari COVID ini didorong gitu untuk memberikan donor darahnya. Nah, tapi tentu itu tidak akan berjalan gitu kalau yang bicaranya sekedar seorang Mardigu Wawik yang meskipun pengikutnya banyak jutaan, tapi kan yang terpapar COVID-nya mungkin kita tidak tahu, mungkin hanya 1 atau 10% gitu. Tidak, masih jauh pada angka 380.000 yang tadi. Maka peran pemerintah di sini, kalau sebenarnya juga pemerintah tahu dan pasti tahu karena RSPAD menggunakan, PMI menggunakan, ini mestinya ada langkah-langkah yang taktis, strategis. Ini sangat mudah dilakukan oleh pemerintah. Tinggal bicara langsung Pak Jokowi di depan 380 orang itu, karena mereka juga kan telah dibantu proses penyembuhannya, tentu seperti yang Mardigu bilang tadi, giving back gitu, memberikan kembali apa yang sudah didapatkan. Dan tentu itu tidak sulit. Kalau Mardigu tadi bilang 50.000 dari 380.000 itu kan hanya berapa persennya ya? 15% lah. Tapi kalau bisa sampai setengahnya saja kan, itu sudah hampir 200.000. Tentu akan menjadi sangat luar biasa, dan itu bisa digerakkan kalau yang bicaranya pemerintah. Kalau bicaranya pimpinan bangsa, saya kira Pak Jokowi harus segera mendengar ini dan kemudian menginstruksikan, memberikan arahan kepada orang-orang yang telah sembuh dari vaksin COVID. Saya yakin ini salah satu jalan pemerintah untuk kembali mengembalikan kepercayaan publiknya. Setelah berbagai situasi kemarin, citra pemerintah terus-terusan menurun.